Halo guys, jumpa lagi di channel Jending Reborn. Di sini kalian akan mendapatkan informasi dan wawasan tentang bagaimana bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus sebagai murid yang berani tampil beda dan berdampak bagi dunia. Yuk, learning together, doing together, and growing together. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share channel ini agar bermanfaat untuk memberitakan kabar baik kepada segala suku bangsa dan dunia. Maranatha. Oke guys, di video kali ini kita akan bahas tentang apa itu iman. Kita akan membahas apa arti iman, kegunaan iman dalam kehidupan kita, iman Abraham, contoh pahlawan iman, dan langkah-langkah iman yang memiliki tujuan ilahi. Dan apakah iman dapat ditambahkan dan kita dapat menjadi kaya di dalam iman. Oke guys, mari kita mulai dari pokok pembahasan pertama, yaitu arti iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita miliki, karena dengan iman kita dapat mengenal Tuhan dengan segala janjinya. Segala janji Tuhan dalam firman-Nya dapat terrealisasi dalam hidup kita apabila kita memiliki iman. Iman juga berarti percaya kepada Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Nah, setelah membahas apa arti iman, sebenarnya apa sih guna iman dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, kita dapat memperoleh semua janji Tuhan yang ada di dalam firman-Nya melalui iman. Roma 4 ayat 20 dan 21 berkata, "Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan." Abraham tidak bimbang dengan perkataan Tuhan bahwa Allah akan memberikan Ishak sebagai ahli warisnya, walaupun usianya sudah mencapai 100 tahun dan Sarah istrinya mandul. Selama 25 tahun ia memegang janji Tuhan dengan beriman bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang dijanjikan, sekalipun janji Tuhan bertentangan dengan kondisi yang ada. Iman membuat hal yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi orang percaya. Kemudian, kehidupan rohani kita akan hidup kalau kita beriman. Karena pada dasarnya, iman juga tidak boleh stagnan, tapi harus bertumbuh. Oleh sebab itu, kita perlu memelihara iman, percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita dapat memegang janji-janji Tuhan dengan teguh dan tidak tergoyahkan. Yudas 1 ayat 20 berkata, "Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal." Dan fungsi selanjutnya adalah kita hanya dapat menghampiri Allah dengan iman. Tanpa iman, kita tidak mungkin dapat masuk dalam kerajaan sorga. Efesus 3 ayat 12 berkata, "Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya." Roma 5 ayat 2 juga berkata, "Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini." Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena melalui darahnya, kita dapat memperoleh keberanian menghampiri Allah setiap saat melalui iman kita kepadanya. Bayangkan, kalau kita hidup dalam perjanjian lama, bangsa Israel sangat ketakutan, gemetar, dan berdiri jauh-jauh ketika mereka menyaksikan gur mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap saat Allah menampakkan diri kepada mereka di Gunung Sinai. Nah, kemudian kita akan membahas seorang tokoh yang sering disebut sebagai contoh pahlawan iman, yaitu Abraham. Iman Abraham adalah contoh iman yang tulus ikhlas mengikut Tuhan. Sebenarnya apa sih iman yang tulus ikhlas? Iman yang tulus ikhlas adalah iman yang hanya kepada Tuhan dan melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan dengan tulus hati untuk mengikut Tuhan. Abraham memulai perjalanannya dengan Tuhan pada saat berusia 75 tahun. Pergi ke negeri yang sama sekali tidak dikenalnya. Dia meninggalkan sanak saudaranya dan orang tuanya untuk sebuah janji yang Tuhan katakan kepadanya.
Usia yang tidak muda lagi, tetapi imannya tidak menjadi lemah, sekalipun ia harus menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Imannya tidak memandang pada kondisi fisiknya, orang tuanya, sanak saudaranya, lingkungannya, dan harta kekayaan yang dapat saja membuat dia khawatir bagaimana kehidupannya nanti di masa depan. Bandingkan dengan diri kita yang hidup pada zaman modern ini. Misalnya ketika Tuhan mengutus kita dari Sabang sampai Merauke, kita dapat mengetahui dengan pasti kota atau desa yang kita tuju melalui berbagai media elektronik seperti internet, surat kabar, televisi, dan berbagai media elektronik lainnya. Tapi pada zaman Abraham juga tidak ada firman Tuhan yang dapat menuntun perjalanannya. Hanya sesekali Tuhan berbicara kepadanya. Sedangkan pada masa sekarang, kita dituntun oleh Roh Kudus 24 jam lamanya di dalam hati kita. Kemudian ada gereja, hamba-hamba Tuhan di gereja, dan banyak orang percaya di seluruh dunia. Jadi Abraham pergi meninggalkan negerinya dan sanak saudaranya dan orang tuanya untuk sebuah janji yang Tuhan katakan. Iman Abraham yang kita pelajari di sini adalah iman yang percaya dan tulus hati ingin mengikut Tuhan. Jadi jika kita beriman, kita harus berani percaya dan tidak tergantung apapun juga. Nah, adakah iman yang demikian di dalam hati kita? Selain itu, iman Abraham adalah iman yang memiliki tujuan ilahi. Kejadian 22 ayat 18 berkata, "Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Allah bukan saja ingin memberkati Abraham, tapi Allah juga ingin berkati bangsa di bumi melalui imannya. Jika kita baik-baik mendengar dan melakukan kehendak Allah, maka bukan saja kita yang memperoleh berkat, tapi Allah juga akan memberkati orang lain melalui kehidupan kita. Iman yang memiliki tujuan ilahi adalah iman yang menghasilkan manfaat yang luar biasa bagi Allah, bagi kita, dan bagi orang lain. Bagi Allah untuk kemuliaan namanya, bagi kita untuk keselamatan dan hidup kita hari ini, besok, dan selamanya. Dan bagi orang lain untuk keselamatan dan hidup orang lain hari ini, esok, dan selamanya. Jika tujuan iman kita banyak ditujukan pada kepentingan diri sendiri, sekalipun itu termasuk keselamatan pribadi, maka itu tidak tampak menjadi kemuliaan bagi nama Allah yang besar. Karena di sana masih ada tampak keegoisan. Ini bukanlah iman yang memiliki tujuan ilahi bagi banyak orang, seperti iman Abraham, atau iman Musa, dan Paulus, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Bolehkah kita beriman untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari? Misalnya untuk keluarga, untuk pekerjaan, dan yang lain-lainnya? Boleh saja sebenarnya guys, tapi
dengan keluarga saya? Bagaimana dengan keuangan saya? Karena saya bukan orang kaya. Atau bagaimana dengan masa depan saya? Jangan takut, Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Sama seperti Abraham yang tidak tahu kemana ia akan pergi. Tapi ia menyerahkan hatinya untuk percaya pada perkataan Allah. Barulah perjalanan imannya dimulai bersama dengan Allah. Langkah yang kedua adalah menjalani panggilan dengan berani. Mengapa kita harus berani? Karena iman bukanlah kenyataan yang kita lihat, melainkan janji Allah dan hasrat kita ingin melakukannya. Dalam perjalanan iman kita, maka kita akan menghadapi segala sesuatu yang bertentangan dengan pikiran dan kenyataan yang ada mungkin kelihatannya mustahil bagi kita. Contohnya, Abraham tidak ada dasar untuk berharap karena usianya yang sudah lanjut dan Sarah istrinya juga mandul. Tapi ia berani berharap dan percaya pada Allah. Saat kita menjalani panggilan Allah, mungkin kita akan menghadapi banyak halangan atau rintangan. Misalnya dari orang tua yang tidak mendukung, teman-teman yang mengejek dan menjauhi kita, atau mungkin fisik yang tidak kuat. Bahkan kita kehilangan pekerjaan atau sudah berbulan-bulan kita melamar pekerjaan tapi tidak kunjung tiba. Rasanya mustahil kita sampai pada apa yang Tuhan janjikan. Kita harus melangkah dengan berani, percaya bahwa Tuhan yang berjanji, maka Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Nah, mungkin kalian akan bertanya, apakah iman dapat ditambahkan dan kita dapat menjadi kaya di dalam iman? Jawabannya adalah ya. Iman dapat ditambahkan dan kita dapat menjadi kaya di dalam iman. Iman kita dapat ditambahkan dengan kita berdoa dan menambah keyakinan kita bahwa Allah dapat melakukan segala perkara. Contohnya, mungkin dulu kita percaya akan hal-hal yang kecil, tapi setelah kita membaca firman Tuhan dan kita renungkan lagi, maka kita percaya pada janji-janji Tuhan yang lebih besar lagi. Nah, itulah pentingnya untuk merenungkan firman Tuhan. Dengan demikian, iman kita dapat terus bertumbuh secara pesat. Oke, ini dulu ya untuk video kali ini. Semoga kalian mengerti dan bermanfaat untuk semua orang yang menyaksikan. Untuk kritik dan komentar, sekalian kalian tulis di kolom yang ada di bawah ya. Jangan lupa sekali lagi, pencet like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya mereka tahu dan mengerti arti iman yang sesungguhnya. Thank you and see you again in our next video. God bless you.